Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial selanjutnya kali ini di Linux OS 8 atau CentOS 8, kita akan ngebahas salah satu tools yang buat saya sih pribadi bermanfaat, yaitu Hatop. Hatop itu sebuah tools Linux yang sangat ringan, yang umumnya sangat membantu sekali sistem administrator untuk melihat servis yang berjalan, load CPU-nya, memori yang terpakai. Dan kelebihannya ini kita nggak perlu pusing menggunakan komen manual seperti PS. Jadi servis apa yang mau kita lihat kita bisa search, kita bisa lihat dia ininya berapa, priority-nya, lalu kita bisa langsung kill juga di situ. Jadi nggak harus pusing. Di sini sangat detail terlihat di sini ya. Nah ini contohnya ya, capturean yang dipunya saya ya. Instalasinya mudah. Yang pertama install Apple dulu, yum-min-y install Apple release. Setelah itu yum-min-y install Hatop. Oke, selanjutnya. Nah, tampilan yang atas pertama kan seperti ini ya. Ada CPU usage. Kalau hijau tuh memorinya terpakai, kuning tuh masih ini available. Lalu swap-nya di bawah belum terpakai. Lalu yang kanan ada tax-nya, tax per hour-nya, load average, lalu uptime ya. Nah, di bawah ini nanti ada table-table nih, ada PID, ada user, ada PRI, ada NI, ada virt, ada res, ada SHR, ada S, ada CPU persen, memory persen, time plus, lalu comment. Nah, ini saya jelaskan yang pertama, PID itu proses ID. Proses ID itu sebuah nomor lah, sebuah ID, identifikasi suatu proses. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan ID ke proses tersebut kalau misalkan mau di-kill atau dilakukan logging atau analisa. Jadi mudah. Kayak contohnya kita menjalankan SSH atau Apache, nah itu servisnya mereka punya PID sendiri. Lalu ada tab user. Nah ini user yang ada di Linux ya. Siapapun yang ada di situ kalau lagi menjalankan suatu proses nanti akan terlihat. Lalu ada Alhamdulillah. Lalu ada PRI, priority process. Nah tab PRI ini untuk melihat priority process suatu suatu service yang sedang berjalan ya. Nah, priority proses ini nilainya kalau makin besar berarti ada kemungkinan nanti dia di take over oleh proses yang lain untuk naik priority-nya. Jadi nggak bagus. Jadi priority-nya harusnya selalunya kecil terus. Jadi makin kecil priority-nya berarti makin yang utama itu suatu service-nya berjalan. NI nice value itu nilai standar value-nya di Hatop lah. Ini nggak perlu nggak perlu diperhitungkan lah. Ini nggak penting lah, nggak terlalu penting. Lalu ada virtual memory yang digunakan oleh proses yang berjalan. Nah ini res itu memori fisik yang digunakan, physical memorinya. SHR shared memory yang bisa di share ke proses lain. Jadi SHR itu diambil dari res. Jadi ada total berapa memori yang ada di situ. Misalkan si aplikasi A menggunakan 1 giga misalkan. Lalu dia akan mengkalkulasikan misalnya masih bisa nggak nih memori share-nya diakses ke proses lain gitu. Ternyata masih cukup, kurang lebih seperti itu. Lalu ada tab S itu status prosesnya, ada sleep, ada running. S itu sama dengan sleep, R itu running. CPU persen, persentase CPU yang digunakan, mem persen, persentase memori yang digunakan, time plus. Nah, waktu yang digunakan proses bersama user. Jadi ini proses sudah berjalan berapa lama dengan user ini gitu. Oh ya, aplikasi Hatop ini real time ya, jadi dia nggak nyimpen history ya. Lalu yang terakhir ada komen. Komen atau aplikasi yang digunakan user tersebut. Oke, sampai saat ini harusnya udah selesai. Lalu kita coba. Oh enggak, sorry, masih ada slide selanjutnya. Nah, lalu di sini ini toolbar yang berada di paling bawah. Toolbar yang berada di paling bawah ini menjelaskan fungsi-fungsinya. Tombolnya itu langsung pakai tombol keyboard aja ya. Jadi Hatop itu bisa scroll menggunakan mouse atau tanda panah di keyboard, ya kan? Nah, lalu ada toolbarnya juga di paling bawah. F1 untuk melihat fungsi bantuan, F2 untuk melakukan konfigurasi tambahan, setup apa aja yang mau dilihat. Lalu di situ juga dijelaskan sebenarnya table ini tuh penjelasannya ini dan lain sebagainya. F3 itu melakukan fungsi pencarian tertentu ya.
misalkan mau nyari service tertentu atau user tertentu. F4 menampilkan berdasarkan filter tertentu. F5 menampilkan dalam format tree, maksudnya tree itu ini prosesnya berjalan di bawah direktorinya mana, misalkan kurang lebih seperti itu, nanti saya kasih lihat. F5 format tree. F6 menampilkan berdasarkan kolom tertentu, mau lihat kolom apa gitu, jadi nggak terlalu banyak. F7 mengurangi nilai prioritas. F8 menambah nilai prioritas. Nah ini F7 F8 nggak usah di utak-atik sih, biarkan sistem yang menentukan prioritas kalau kalian tidak mengerti. F9 menghentikan proses. Nah ini kill kalau misalkan itu proses nyangkut atau apa. Lalu F10 keluar dari hardtop. Jadi hardtop itu lebih powerful dibandingkan komen top biasa. Komen top biasa itu kan hanya begitu saja ya, kurang enak dilihat sebenarnya tampilannya. Jadi saya sarankan install hardtop, udah ringan, dia lightweight, ringan, dan sangat membantu. Kalian nggak perlu cari-cari menggunakan komen manual seperti PS spasi, AUK atau X atau apa lalu di grab. Itu agak untuk pemula ya susah gitu. Jadi saya sarankan menggunakan hardtop. Oke, lalu kita masuk ke contoh. Nah di sini saya udah install ya. Hardtopnya sudah saya install. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Ada yang tertinggal, saya harus. Oke. Nah, kita masuk ke hardtop, cukup hardtop. Nah, oke, yang pertama kita bahas itu bagian atas ya. Yang tadi sebelumnya. PID. Nah, ini ada angka-angka nih PID. Tuh, bisa diklik lagi. PID-nya yaitu ID untuk servisnya. Nah, ini hardtop lagi, komennya lagi berjalan. User yang menjalankannya si root, priority 20, virtual memorinya 28380. Nanti kalau M dia di ujungnya ada M, di belakangnya ada M. Berarti hanya kilobyte, masih kilobyte. Atau res, memory resnya, physical memory yang digunakannya. SHR yang bisa dialokasikan untuk proses yang lain ya. Lalu ada S, statusnya running, CPU yang digunakan oleh service ini, memori yang digunakan, lalu waktu yang berjalan baru saya jalanin kan tadi, jadinya dia cuman berjalan 14 detik. Oke ya. Jadi teman-teman paham ya. Lalu di bagian bawah kan ada F1, F2, F3 sampai F10. Help, F2 setup. Kita contohin setup ya. Nah, setup itu teman-teman F2 bisa apa yang mau ditampilkan. Terus di bawah juga ada toolbarnya ya. Teman-teman mau ngapain gitu. Nah ini tuh memorinya mau space style, bagian bawah enter ada move, del ada delete, F10 ada done. Kalian apa yang mau dilihat atau dirubah, pindahin, atau kolom. Nah ini kolomnya apalagi yang mau ditampilkan. Nah ini banyak kan yang bisa ditampilkan. Nah teman-teman juga bisa baca di situ ada apa namanya, ada informasinya dijelaskan. Nah ini bahkan banyak nih apa yang mau ditampilin sini, banyak. Teman-teman bisa ini ya, oprek lah, bisa coba-coba sendiri lah, karena udah dijelaskan kok ini untuk apa, size of the text segment, proses dan lain sebagainya tuh. Oke, ini untuk setupnya ya. Jadi teman-teman kalau mau menampilkan fitur-fitur yang lain ada IO priority gitu. Misalkan saya tambahkan, saya F5, saya add. Oke, lalu kita F10 dan nah, di sini nanti ada nih IO tuh paling atas. Dan ini bisa urutannya bisa dirubah nih, IO mau paling depan, mau di tengah, mau di mana bisa. Lalu ada F3 ya, kita coba F3 search apa misalkan root. Tuh, enak kan? Kita cancel ya, cancel. Nah, lalu untuk ngebuang ini tekan lagi search lagi biar balik ke default. Nah, F3 lagi. Nah, ini udah kembali ke default. Oke. Setelah itu filter F4. Kita mau ngefilter berdasarkan tuh user, tuh root, tuh, atau berdasarkan table ya, ini biasanya PID. Tuh. Apa yang mau ditampilkan berdasarkan tabelnya, misalkan S.
atau time atau PID. Tuh. Ya, teman-teman bisa ini ya, bisa belajar lah filternya ini. Apa yang mau teman-teman tampilkan itu. Lalu kita escape. Kita ke tree F5. Nah, kelihatan kan di komen ya, di bagian table comment tree. Usernya ini di sini, usernya di sini masuk ke user lib, user sbin gitu. Di banyak urutannya dari ininya ya. Folder directory ininya ya, konfigurasinya ya, yang menjalankan service ini gitu. Lalu ada F5 nya kita buang lagi. Lalu ada F6 sort. Nah, sort by apa? User, misalkan user. Misalkan user enter. Nah, di sort based on user. Itu menggunakan F6. F7 nice, berarti kita nggak gunakan. F9 untuk kill. Nah, gampang banget tuh. Mau nge-kill apa nih? Tuh. Yang di-kill yang mana nih? Kelihatan ya. Signal kill. Kill. Kita mau signal kill yang mana nih? Tuh, macam-macam ya, kelihatan. Kita mau nge-kill apa nih? Gitu kan. Send signal. Kita send signal kill. Nah, berarti kita nge-kill proses ini gitu. Kita cancel ya. Jangan ada yang di-kill. Ini sebagai contoh aja. Lalu yang terakhir F10 untuk keluar dari hotop. Nah, teman-teman bisa explore ya. Hotop ini lumayan manfaat hotop ini dibandingkan PS ya. Karena PS itu manual. Saya belum ngasih tutorialnya, nanti insya Allah saya akan buatkan tutorial PS Command untuk nge-grab service atau kill service tertentu ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf ya untuk tutorial ini. Kalau ada kekurangan bisa di komen ya, atau apa yang kurang nanti, atau ada request apa yang mau dibuatin, insya Allah kalau ilmu saya mampu saya akan buatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Tolong di komen dan disupport ya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.